terbatas, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang gak terbatas. Kuasa-Mu, salib-Mu Tuhan Yesus yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih segala puji, hormat, syukur kami hanya terutama Tuhan kami Yesus Kristus.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bisa lambaikan tangan yang menerima dan merasakan berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Siapa memuji Tuhan, siapa menyembah Tuhan pagi ini. Yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Hadirannya nyata di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Percaya Tuhan hadir menjamah setiap kita lewat pujian, lewat firman Tuhan, supaya hidup kita diubahkan dari hari ke hari. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala yang terbaik yang Tuhan sediakan dan Tuhan siapkan untuk kami. Kami percaya pekerjaan tangan Tuhan nyata atas setiap hidup kami. Kami percaya pertolongan-Mu Tuhan, tangan-Mu takkan pernah terlambat menolong hidup kami Tuhan. Mengangkat kami terus naik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap keberadaan kami saat ini. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan kami Tuhan saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang sanggup. Kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang setia. Yang selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan. Sekarang saat ini Tuhan Yesus, kami membawa segenap hidup kami Tuhan ke dalam altar-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu Tuhan. Kami ingin menyanyikan setiap kebaikan Tuhan. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berdaulat di tempat ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar nama Tuhan saya yang dimuliakan, nama Tuhan saya yang disenangkan. Terimalah hormat sembah kami Tuhan saat ini. Biar segala kemuliaan, keagungan, kehormatan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang memegang penuh segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya sudah berdiri bersama-sama. Boleh bangkit berdiri bersama-sama pagi ini. Kasih salam kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan pagi ini. Sebab kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bersuka pagi ini, come on. Katakan angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah bebanmu, tak perlu kau khawatir. Sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Amin. Menarilah dan bertepuk sukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya melawat kita. Besar, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan takkan hilang, takkan
kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari lambaikan tangan lu, katakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, katakan takkan hilang, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama angkat tangan kita tinggi, katakan tanganku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Katakan tanganku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Kasih da-da-da-da. Na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na. Katakan kita, katakan bersyukurlah, bersyukurlah. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah. Come on church, lift up your voice, come on. Bahwasanya jemaat di sisi saja katakan bersyukurlah, bersyukurlah. Kasih setianya. Come on, one more time say bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Say la 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 la, la 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 la. Buat Allah kita lebih dahsyat lagi.
itulah sebab dia baik, bahwasanya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang umur kami Tuhan Yesus, kami mau terus setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. We worship you. We worship you. We worship you, Jesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Katakan Engkau tahu. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, masa lalu, Engkau tetap memilihku. Yes, ubahkanku, katakan sempurnakan, jadi karya yang kini aku tiada yang mustahil bagimu. Katakan kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ya, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia. Sama-sama katakan Bapa Engkau, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun, dari siapapun. Yes, Engkau tahu cerita kami Tuhan. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau pilih setiap kami Tuhan Yesus. Memilihku, katakan ubahkan, sempurnakan, jadi karya yang. Mari yang percaya sama Tuhan, angkat tanganmu, katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagi kuasamu. Kuatkanku, dasarku
mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Kami ikuti setiap panggilan Tuhan. Panggilan-Mu bukan setia sampai. Mari kita sembah Tuhan pagi ini. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. We worship You, we worship You. Sebab Kau baik, sebab Kau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau, Raja segala raja, Tuhan di atas segalanya. We worship You, we worship You, we worship You. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus, hanya Kau yang layak disembah. Kau sembah nama-Mu, hanya Kau yang Worship You, tinggikan, hanya Kau yang layak. we worship You. So I worship You, Lord. Terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan. We worship You. Come on church, angkat suaramu sembah Tuhan pagi ini. Angkat suaramu nyanyikan kebaikan Tuhan saat ini. Kaulah yang setia. Sebab Dia baik, sebab Dia setia. Yes, Terima kasih Tuhan, terima kasih terima kasih Tuhan. Tuhan. We
syukur kami, ini sembah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih loh. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. kuasamu kuatkanku dasarku berharap kini aku berserah pada rancanganmu bagiku ku ikuti panggilanmu ku kan setia sampai akhir. Boleh angkat kedua tangan kita sama-sama tinggi karena kita berserah dan percaya sama Tuhan. Katakan, kini aku percaya Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. kuasamu Tuhan. Kuasamu Kuatkan setiap kami. kuatkanku Dasarku berharap. kami mau berserah Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku ku ikuti panggilanmu ku kan setia sampai akhir. sekali lagi angkat hatimu, angkat suaramu, sekali lagi katakan, kini aku percaya, kini aku percaya. Tiada yang bagimu. Kuasamu, amin, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Panggilanmu ku kan setia sampai akhir. Ku ikuti panggilanmu Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Kau telah memanggil kami, pribadi tiap pribadi. Amin. Untuk itulah kami dapat duduk di tempat ini, hadir tempat ini. Karena Engkau telah memilih kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan ikuti, lanjutkan panggilan ini Tuhan. Dan kami Engkau dapati setia
Dan pada akhirnya kami menerima mahkota kehidupan yang telah disediakan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa ini Tuhan. Roh-Mu mengisi hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya perkataan-perkataan-Mu tinggal di dalam hati kami. Dan kami dapat melakukan firman itu. Dan berbuah, dan buahnya dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berbicaralah. Pakailah hamba-Mu. Berikan kami hikmat, akal budi, sehingga kami dapat mencerna firman. Dan firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman akan tetap di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Shalom, berjumpa kembali. Ya, saya senang sekali dapat kembali hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu. Setelah cukup lama ya, 2 minggu saya tidak tidak hadir di tempat ini. Tapi saya percaya kita semua tetap bersatu bersama-sama di dalam kasih Kristus. Amin. Di bulan ini kita belajar tentang misi. Ya, bulan Oktober adalah bulan misi bagi sebagian banyak gereja. Sebagai beberapa aras gereja juga mencanangkan bulan misi pada bulan Oktober. Karena misi merupakan satu kegerakan dalam gereja. Kalau gereja tidak bermisi, kalau gereja tidak menginjil, tidak bersaksi, akan kehilangan, pincang, timpang salah satu fungsi dari gereja. Kita dipanggil menjadi orang percaya untuk kita bisa juga bersaksi kepada banyak orang dan banyak orang menerima Tuhan Yesus, menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan orang tersebut akhirnya dibaptis, lalu dia percaya, dia melayani Tuhan, lalu dia juga bersaksi kembali. Itu udah menjadi satu siklus. Dan kita belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 di mana Tuhan juga menambahkan jumlah orang. Artinya betul kualitas secara rohani seperti dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 mengatakan kita harus hidup dalam perkataan Kristus, kita harus berakar, kita harus bertumbuh. Itu secara pribadi. Tetapi Tuhan juga rindu untuk memberkati gerejanya dengan jumlah secara kuantitas. Gereja yang sehat, kalau tahun ini kita diberikan tema oleh Sinode GBI, gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh, gereja yang terus menanam gereja baru dan gereja baru lagi. Ya, secara di Sinode GBI, gereja tempat kita berada, Gereja Betel Indonesia, pendiri Gereja Betel Indonesia mempunyai visi 10.000 jemaat. Dan saat ini sudah mencapai hampir 6.000 jemaat. Artinya sudah 60% mencapai target. Ya, tinggal 4.000 lagi. Pak, itu kan target secara manusia. Saya percaya bapak-bapak di GBI sana sebelumnya sudah berdoa kepada Tuhan, meminta dan dapat hikmat dari Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus bahwa gereja kita GBI harus dan akan Tuhan berikan 10.000 jemaat. Ya. Begitu juga dengan gereja tempat ini, saudara-saudara. Ya, kita melihat juga kita ngikutin apa yang diarahkan oleh ketua sinode. Kita bertumbuh dan bukan hanya asal bertumbuh, karena dalam Kisah Para Rasul dikatakan, maksud saya 1 Korintus mengatakan bahwa bukan hanya menanam saja, tetapi harus ada yang menyiram. Kita sudah menanam 3 cabang dan saya mungkin akan sedikit update ya tentang bagaimana sih kalau kita menabur untuk gereja baru, cabang baru, lalu berdoa untuk cabang baru. Bagaimana dengan perkembangannya? Mungkin nanti next di news tolong ditampilkan juga sekarang situasi yang terbaru. Bagaimana cabang-cabang kita, bagaimana tentang anak-anak rohani, gereja rohani kita di cabang-cabang. Di sana saya boleh katakan di Batam sudah ada kurang lebih 40-an jemaat. Ya, 7 sampai 8 anak sekolah minggu. Ya, begitu juga di Cikupa 35 sampai 40-an jemaat. Di Bekasi karena ini anak yang paling bungsu saat ini ya 20 sampai 30 jemaat. Ya, dan saya rasa ini terus dan berkembang, Tuhan yang memberikan pertumbuhan itu. Ya, dalam pertumbuhan gereja bukan kita yang mengusahakan gereja.
ya itu salah. Tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan itu. Makanya gereja itu disebut sebagai bukan organisasi, tetapi sebagai organisme. Artinya mempunyai kehidupan yang diberikan, pertumbuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, oleh Allah. Bukan manusia yang menumbuhkan. Kita adalah kawan sekerja Allah. Kita nggak bisa menumbuhkan. Yang kita bisa lakukan adalah menjadi alatnya Tuhan. Bukan saya, bukan Bu Evi saja, bukan Pak Ferry, ya Cigem dan pendeta-pendeta saja di tempat ini. Tetapi semua orang, siapapun saudara, latar belakang saudara apapun, saudara bisa terlibat dalam pertumbuhan gereja. Itu yang harus jadi garis bawah di tempat ini ya. Pak, ini firmannya bukan buat saya, mungkin ini firmannya buat para misionaris, firmannya buat pendeta-pendeta. Tidak. Di dalam amanat agung Matius 28 itu bukan disampaikan kepada rasul saja. Iya betul, secara langsung Tuhan Yesus berbicara para rasul, tetapi saat itu bukan hanya rasul saja. Ada orang-orang yang mengikut Yesus, menerima perkataan Kristus, mereka pun juga mendengar itu, amanat agung itu, dan mereka mau melakukan. Jadi amanat agung bukan untuk pendeta, tetapi untuk kita semua. Tentunya penanaman dan pertumbuhan gereja, seperti judul pada siang hari ini, itu dimulai dari misi. Misi itu berasal dari kata missio, dari Latin, sedangkan dari bahasa Yunania sebut dengan apostolel. Yang artinya adalah mengirimkan, sending with the authority. Mengirimkan dengan otoritas dari Tuhan. Ya, kita bermisi itu bukan karena gagah-gagahan, kita bermisi bukan untuk memuliakan nama gereja kita, menyanding nama gereja kita, sinode kita, tetapi atas otoritas dari Tuhan. Bagi dia, untuk dia, dan kepada dia. Kemuliaan dan selama-lamanya. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Bagaimanakah pola pertumbuhan gereja di saat pertama kali gereja itu bertumbuh. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kalau 2 minggu lalu saya diizinkan Tuhan untuk berkunjung di satu negara, yaitu Turki, atau dalam Alkitab itu disebut dengan Asia Kecil, di mana di situ juga terjadi pertumbuhan gereja, kegerakan gereja pada masa awal-awal. Dan ada satu kota yang namanya Kapadokia, ya, itu semua adalah mimpi dari semua orang untuk datang ke sana, ya, karena di situ ada balon udara. Tapi bukan balon udaranya yang penting karena di situ konturnya itu berbatuan, gunung-gunung batu, dan ternyata di satu pergunungan batu itu ada gereja, komplek gereja-gereja zaman dulu. Ya, nilai usianya di atas 30 Masehi. Maksudnya usianya 30 Masehi. Tahun 30. Kita kan sekarang tahun 2022. Ini tahun 30. Jadi gunung batu itu dilobangi pintu dan jendelanya. Dan di situ ada batu-batu besar, ya, di setiap ruangan itu ada batu-batu besar, itu tempat mengajar firman Tuhan. Mengajar firman Tuhan. Jadi kegerakan gereja saat itu mereka harus tersingkir ke daerah batu-batuan karena dikejar-kejar oleh bangsa Romawi, prajurit Romawi dan juga orang Yahudi. Kekristenan saat itu dihimpit sedemikian rupa. Saya bisa merasakan gimana hidupnya, tinggalnya di dalam batu-batuan. Ya, itu dingin saudara-saudara. Dan saya lihat di celah-celahnya itu ada ada lubang-lubang itu untuk menaruh api, lampu ya pakai supaya tidak kedinginan. Jadi mereka terhimpit tetapi malah Injil tersebar dengan cepat. Kita enak ke gereja ya ada AC, ada lampu, ada listrik. Seharusnya kita bisa belajar dari mereka walaupun terhimpit terus berkembang. Gereja ini atau gereja tempat kita duduk sekarang ini cukup baik fasilitasnya. Malah harusnya menambah kekuatan kita untuk mengabarkan Injil kepada Tuhan. Ya, untuk Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Sudah menemukan semuanya? Kita baca silih berganti 1, 2, 3. Dari saya yang ayat pertama.
Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat kedua. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Jadi pertumbuhan gereja sudah terjadi sejak awal. Dan pertumbuhan itu terus menerus. Bukan hanya sekali. Kegerakan itu bukan cuma lagi hangat aja satu kali. Kalau kita baca lagi Kisah Para Rasul 4 ayat 4, Kisah Para Rasul 16, itu Tuhan menambahkan jumlah mereka. Berkali lipat, berkali lipat, berkali lipat. Artinya pertumbuhan gereja itu bukan hanya, wah Pak lagi ngetren aja nih saat ini. Ya, ini karena pemimpin gerejanya lagi pengen aja. Enggak, tetapi kalau pertumbuhan gereja yang dari Tuhan, enggak cuma sekali. Tapi terus menerus dan terus menerus. Yang pertama kita harus pelajari di sini adalah apakah dasar pertumbuhan gereja. Oke, sebelum kita bicara gereja secara komunitas, gereja itu memang betul adalah diri kita sendiri. Gereja itu bukan bangunannya, tapi gereja adalah diri kita sendiri. Tetapi gereja berkumpul dengan gereja, pribadi berkumpul dengan pribadi menjadi satu komunitas gereja, persekutuan, koinonia. Ini yang ada di tempat ini. Kita adalah gereja, yaitu berasal dari 1 Petrus yang dikatakan bahwa kita dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib, eklesia. Saudara dan saya adalah gereja. Pribadi kita adalah gereja. Makanya dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 mengatakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Semua menerima Tuhan Yesus Kristus? Adakah yang nggak percaya Tuhan Yesus tapi duduk di sini? Tidak ada. Semua pasti percaya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Biarlah iman kita tetap di dalam Dia. Masalah, pergumulan tidak dapat menggoyahkan iman kita. Biarlah kita tetap di dalam Dia. Gereja Tuhan terbentuk dari gereja-gereja dalam tanda kutip pribadi-pribadi. Dan gereja itu secara personal harus menjadi gereja yang tangguh. Pribadi yang kuat, yang mempunyai iman yang kuat. Yang dikatakan dalam Kolose 2 ayat 6 tadi, tetap di dalam Dia. Nah pertanyaannya, siapakah yang masih tetap? Percaya Tuhan Yesus? Yes, percaya Tuhan Yesus. Siapakah yang masih tetap di dalam Kristus? Angkat tangan. Siapa yang masih tetap? Saya percaya kita semua masih tetap dalam Kristus. Kita pegang janji Tuhan. Kalau ada masalah kita pegang janji Tuhan. Kalau ada pergumulan kita tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tidak tinggalkan kita sendirian katanya. Ya, Dia berikan Roh Kudus itu menolong kita. Supaya memampukan kita berdoa kepada Dia. Ya, dengan perkataan-perkataan kita dimampukan untuk berdoa dengan perkataan-perkataan yang sulit kita ucapkan, tapi Roh Kudus bisa ucapkan itu kepada Tuhan. Dikasih penolong sama Tuhan. Supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Dan ayat Kolose 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu ini pribadi. Kamu adalah gereja. Gereja itu harus gereja yang berakar di dalam Dia. Bagaimana gereja pribadi kita dapat berakar di dalam Dia, tetapi kita baru seminggu, besoknya lagi absen, ya, minggu depannya absen. Terus masuk lagi ke gereja, minggu depannya lagi absen lagi. Ya, kita berakar itu berbicara tentang kesetiaan, berakar berbicara tentang komitmen, tetap tinggal berakar. Sebagai gereja, sebagai pribadi yang disebut dengan eklesia, gereja. Pak, apa hubungannya eklesia dengan gereja? Gereja itu berasal dari kata Portugis yang artinya igreja.
ya, yang berasal dari kata igreja. Dari situlah muncul namanya gereja. Tetapi gereja pada maknanya itu berasal dari eklesia. Kita sebagai eklesianya Tuhan, kita harus stay, tetap dan berakar dan juga dibangun. Setelah berakar, habis itu baru ke atas. Pertumbuhan yang pertama adalah ke bawah dulu. Cengkram dulu. Jangan pikir dulu yang ke atas. Wah, saya mau jadi ini Pak, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Tunggu, pondasinya dulu yang diberesin. Ya, pondasinya dulu. Bukan hanya gereja, bukan hanya menjadi gereja yang tangguh, orang yang tangguh, tetapi dalam setiap segi kehidupan kita berakar itu lebih penting dulu. Ya, kalau film-film kungfu zaman dulu, Jackie Chan ya, paling sering tuh, saudara-saudara. Dia mau belajar kungfu ke suhunya, ke gurunya, yang diajarin apa? Pondasinya dulu, berakarnya dulu. Dan itu membosankan, benar ya? Dan itu kayaknya kok nggak akan kelihatan. Pondasi itu, kuda-kuda itu kelihatannya lemah, kelihatannya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu yang diminta, tapi itu yang harus penting. Kalau pondasinya salah, kita akan gampang goyah. Makanya firman dalam Kolose 2 ayat 6 dikatakan, ayat 7 maksud saya, berakar dulu, ke bawah dulu, jangan dilihat kasih orang dulu. Kita kuatkan, rapatkan pondasi kita, baru dibangun. Ngerti ya Bapak dan Ibu? Siapa yang mau berakar? Haleluya. Dan kalau sudah berakar, siapa yang mau bertumbuh atau membangun, dibangun. Dan saat itu kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hati kita berlimpah dengan syukur. Bicara tentang berbuah, melimpah dengan syukur karena kita mendapatkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, berbuah. Jadi visi dari gereja ini, GBI TCC, untuk membangun jemaat yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam komunitas, memenangkan komunitas. Kenapa? Karena nama kita community, komunitas. Konsep gereja GBI TCC tidak mau menjadi satu gereja yang mega church. Bukannya tidak mau ya, kalau Tuhan kasih ya pasti mau. Tetapi pasti dong kita mau punya konsepnya mau seperti apa. Kita mau berkembang berkali lipat, bukan menjadi besar sekali, tetapi kita ada di mana-mana. Saya dengar dari GBI Batam, TCC Batam, Pak setelah ini mereka sudah merencanakan buat ranting lagi di pulau dan pulau. Ya saya bilang ya coba doakan, ya kita sama-sama kita doakan, kita akan support, ya dari mereka juga support. Termasuk GBI cabang kita yang cukup mandiri di sana. Ya, karena willingness dari jemaat-jemaat di sana. Dan itu merupakan gereja yang sehat, saudara-saudara. Bukan hanya sudah berpuas diri, udah satu saja. Tapi mereka terus berpikir bagaimana terus mengembangkan gereja itu dan terus mengembangkan gereja itu lagi. Dasar pertumbuhan gereja yang pertama yang harus digarisbawahi adalah nama Allah dimuliakan. Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari Dia, kepada Dia, dan bagi Dia. Ngapain sih kita gereja ini? Atau pribadi kita sebagai gereja untuk bertumbuh, ngapain? Untuk Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Oh itu Pak Ferry itu, luar biasa dia. Ya, rajin berdoa, nama Tuhan dimuliakan. Siapa sih dia? Dia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Sama seperti Daniel di dalam kitab Daniel. Dia terkenal, terpandang karena pintarnya, karena hikmatnya. Lalu mereka mencari tahu dan mencari kelemahannya. Kenapa Daniel seperti itu? Karena dia berdoa dan nama Tuhan Allah dimuliakan. Saat mereka musuh-musuh Daniel mau coba untuk memasukkan Daniel ke dalam lubang singa, tapi akhirnya Tuhan menolong dia. Akhirnya raja menolong Daniel. Nama Tuhan dimuliakan.
Jadi kita membangun gereja, gereja bertumbuh, gereja menanam gereja baru, gereja menanam gereja baru bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk pendiri kita, bukan untuk manusia, bukan untuk saya, bukan untuk Pak Ferry, Pak Bu Evi, Jikem dan lain-lain sebagainya. Tetapi untuk Tuhan. Kalau kita punya motivasi yang jelek, Tuhan melihat itu. Tuhan tahu, dia tidak akan memberikan pertumbuhan itu. Tapi kalau motivasi kita murni, Tuhan ini saya persembahkan gereja buat Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan itu. Kalau kita punya motivasi yang murni. Roma 11 ayat 30, maksud saya 2 Korintus 4 ayat 5, bahwa Yesus Kristus itu dimuliakan sebagai Tuhan. Boleh kita buka 2 Korintus 4 ayat 5. Jadi dasar pemberitaan Injil kita itu bukan manusia, tetapi Tuhan Yesus. 2 Korintus 4 ayat 5, oh TV di sini nggak nyala ya? 2 Korintus 4 ayat yang ke-5. Sudah menemukan semua? Ya, baik kita baca. 2, 2, 3. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi di gereja-gereja haruslah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang diberitakan. Ciri khas gereja bukan manusianya yang diberitakan, tapi harus Tuhan Yesus. Betul kita mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, mukjizat Tuhan, kita bisa menceritakan, oh saya kemarin ditolong Tuhan. Tapi ujungnya, intinya adalah Tuhan Yesusnya, bukan diri saya. Jangan juga kita terlalu banyak berbicara tentang manusianya, tapi harus berbicara tentang banyak Tuhan Yesusnya. Amin. Karena kita gereja, bukannya panggung motivasi, motivator. Wow, ini kehebatan manusia. Manusia mempunyai kehebatan di bawah alam sadar. Manusia mempunyai kekuatan. Kalau terdesak segala macam, itu mengandalkan manusianya, bukan mengandalkan Tuhan Yesusnya. Banyak khotbah-khotbah yang berubah menjadi kalimat-kalimat motivasi. Kalau didengar kayaknya enak. Itu sesuai dengan apa yang katakan firman Tuhan. Banyak orang akan lebih senang mendengar dongeng nenek moyang, ya, perkataan-perkataan yang menyenangkan dibanding dengan nama Yesus. Tapi saya percaya kita semua mau TCC sebagai tempat gereja yang betul, dasar yang betul, yaitu nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kedua, seperti yang tadi saya katakan, dasar pertumbuhan gereja adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Wah, kenapa TCC bisa berkembang? Wah, mungkin di situ ada pendetanya, di situ ada cabang langsung berbuka karena ada kepala, ketua, koordinator penanaman gereja. Bukan. Ini yang kita bisa baca dari 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. 2 kali di setiap ayat dikatakan Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, aku ini Paulus ya. Tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Ayat ke-7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saya cerita sedikit ya, kenapa gereja kita bertumbuh. Salah satu pertumbuhan adalah membuka cabang, salah satunya. Ya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Awal mula kita mau ya, tentu dari motivasi kita mau jadi gereja yang sehat, gereja yang baik. Tetapi 3 tahun lalu saya mendapatkan, saya bertemu dengan ketua penanaman gereja yaitu Pak Ezra. Di saat itu Pak Ezra masih di gereja tempat yang sebelumnya. Dan kita sudah bicara, sudah diskusi, tetapi saya bilang kita tetap terus berdoa Pak. Tidak kejadian saat itu 3 tahun lalu. Ya, 2 tahun lalu tidak kejadian. Ya, tapi sudah ikutin prosesnya sampailah Tuhan sendiri yang memberikan itu, bukan saya, bukan Pak Ezra,
di tahun lalu, di awal tahun lalu 2020. 2020 maksud saya, bukan tahun lalu ya, 2 tahun lalu sekarang. Saat itulah baru gongnya, tepatnya. Jadi dari cerita ini bukan karena sayanya, bukan karena Pak Ezranya, kita berencana udah 3 tahun lalu. Tapi Tuhan kasihnya tahun 2000, maksud saya 2021, awal 2021. Akhir Desember itu kita sudah mulai lebih serius lagi. Jadi Januari 2021 mulailah gong itu. Jadi manusia boleh berencana. Ada manusia, ada orang yang punya kapasitas sebagai penyiram, penanam maksud saya. Dia nanam, lalu habis itu dia tumbuhkan. Ya, jangan lupa, jangan cuma menanam tapi tidak disiram. Itu juga salah. Mulai gereja baru 10 langsung mulai, tetapi enggak disiram, tapi enggak di follow up, tapi enggak ditindaklanjuti. Akhirnya gereja itu layu dengan sendirinya dan selesai. Ya. Tapi kan Tuhan yang memberikan pertumbuhan, betul. Tapi Tuhan melihat juga manusianya. Kok lu cuman buka doang tapi enggak disiram. Ya, kok enggak dikasih pupuk, kok enggak dikasih nutrisi firman. Jadi buat apa buka? Cuman gagah-gagahan, langsung TCC punya 20 cabang. Tapi Tuhan mau disiram, ditanam dan juga disiram. Dan karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan, maka apa yang kita rencanakan jika bukan kehendak Tuhan pasti tidak terjadi. Kalau itu merupakan kehendak Tuhan dan Tuhan melihat hati kita semua punya motivasi yang baik, yang tulus, Tuhan akan berikan pertumbuhan itu. Tokoh pertumbuhan gereja Peter Wagner berkatakan bahwa gereja merupakan organisme, bukan hanya sekedar organisasi. Nah ini juga harus jadi perhatian kita. Memang gereja punya peraturan saudara-saudara, ya harus begini-begini itu sebagai organisasi. Tetapi gereja juga jangan lupa kita semua adalah organisme. Kita tunduk oleh firman Tuhan. Gereja punya peraturan, GBI punya tata gereja GBI. Ya, ini penting buat kita juga saudara-saudara. Kita punya peraturan organisasi, tapi di atas peraturan organisasi kita punya firman Tuhan. Itu menjadi landasan. Jangan sampai kita terlena oleh peraturan organisasi, tapi kita menjauh dari firman Tuhan. Ketiga, dasar pertumbuhan gereja adalah pertumbuhan segala arah. Pertumbuhan gereja harus menjadi pertumbuhan yang holistik. Artinya apa? Artinya saudara bisa terlibat dalam pertumbuhan gereja. Ya, pertumbuhan gereja bukan hanya untuk tugas bagi hamba Tuhan, tapi kita semua. Dimanapun saudara bisa menjadi aktor pertumbuhan gereja. Sekali lagi, dimanapun saudara, siapapun saudara, di kapanpun saudara, saudara bisa menjadi aktor, pelaku, kawan sekerja Allah dalam pertumbuhan gereja. Ya Pak, ini firman Tuhannya kayaknya bukan buat saya. Tidak, firman Tuhan ini buat kita semua. Ya, yang jualan bakmi bisa jadi tokoh pertumbuhan gereja. Ya, ibu rumah tangga bisa jadi tokoh pertumbuhan gereja. Ya, siapapun kita. Karena pertumbuhan gereja itu holistik. Dulu, saudara-saudara, mana saya baru khotbah di wanita ya. Seorang wanita businesswoman aja bisa jadi salah satu tokoh pertumbuhan gereja di Filipi. Namanya Lydia. Ya, dia bukannya yang nggak ada kerjaan, yang waktunya banyak, enggak. Dia penjual kain warna ungu. Itu kain yang mahal saat itu. Tapi dia tetap mendedikasikan waktu dia untuk Tuhan. Dia ditemui oleh Paulus sedang beribadah bersama-sama dengan wanita-wanita lain. Dan tempatnya, rumahnya menjadi base camp jemaat Filipi saat itu. Saat Paulus dan Silas keluar dari penjara karena memberitakan Injil di Filipi, lalu mereka keluar kemana? Mereka ke rumahnya Lydia. Lydia seorang ibu rumah tangga, dia ibu rumah tangga karena dia dibaptis seisi rumahnya, dia dan seisi rumahnya. Dia juga businesswoman, tapi dia dipakai Tuhan sebagai pelaku pertumbuhan gereja di Filipi saat itu. Justus juga sebagai pelaku pertumbuhan gereja di Korintus.
Ya, Yason menjadi tokoh pertumbuhan gereja juga di Tesalonika. Tuhan bisa memakai siapapun dan mereka orang-orang awam, bukan hamba Tuhan, bukan rasul saat itu, tapi orang-orang awam. Artinya kita semua bisa dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Amin. Pertumbuhan segala arah atau holistik yang pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41-46. Pertumbuhan yang ke atas. Artinya pertumbuhan secara rohani kepada Tuhan. Dari pasal ayat 41 dan 46 kita melihat di situ bahwa mereka menerima perkataan Paulus. Menerima perkataan firman. Artinya dengerin firman. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mendengarkan firman Tuhan. Bertumbuh kepada Tuhan. Dan ayat 46, bertekun dan dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka melakukan dengan gembira dan tulus hati. Jadi bertumbuh, mereka adalah bertumbuh yang secara ke atas. Secara rohani bertumbuh. Bukan hanya kuantitas tetapi kualitas rohani. Yang kedua, pertumbuhan bersama-sama. Mereka memecahkan roti bersama-sama ayat 43 dan 45. Kepunyaannya adalah kepunyaan bersama. Jadi pertumbuhan itu harus secara komunitas. Bukan cuma satu doang, gue bertumbuh nih. Yang lu biarin aja ya. Ketinggalan gak apa-apa. Kalau bisa lu jangan ikut gue. Salah. Pertumbuhan itu harus bersama-sama. Kalau lihat ada temennya, keluarganya yang rohaninya lemah, kita harus bangun. Kita harus bangkitkan dia. Ya, kita harus bisa nasehatin dia. Karena pertumbuhan yang gereja bukan hanya untuk pribadi, tetapi untuk komunitas secara bersama. Kita belajar dari bagaimana jemaat mula-mula mereka bertumbuh, bukan egois, bukan untuk diri sendiri, tetapi bersama-sama. Yang kuat kata firman Tuhan menopang yang lemah. Dan pertumbuhan segala arah yang ketiga adalah pertumbuhan keluar. Dari Kisah Para Rasul 2 tadi ayat 41 sampai 47. Mereka disukai semua orang, ayat 47. Disukai semua orang. Orang-orang di luar sana harus melihat pertumbuhan iman kita. Kelihatan, bukan cuma omongan aja, tapi kelihatan lewat tingkah laku kita. Kalau kelihatan dari tingkah laku kita, kita akan disukai banyak orang. Gereja yang disukai banyak orang, pribadi yang disukai banyak orang. Ya, pertumbuhan yang keluar. Atau gereja itu juga tidak boleh menjadi gereja yang eksklusif. Wah, jemaatnya eksklusif semua, nggak mau berteman dengan yang lain, ya, nggak mau ikut andil dalam aktivitas-aktivitas di luar sana. Enggak, kita harus tidak eksklusif, nggak boleh eksklusif, ya. Kita harus berbaur, blending, karena kita memang tidak dijadikan untuk serupa dengan dunia, tapi kita berada di dunia. Oleh sebab itu kita bisa menangkan dunia. Gimana kita bisa memenangkan dunia kalau kita dibenci oleh dunia, tidak disukai oleh dunia? Komunitas TCC harus keluar. Kita mengadakan beberapa aktivitas ya. Mungkin juga sambil saya cerita juga program gereja kita. Kalau kemarin vaksin salah satunya itu salah satu pertumbuhan keluar. Yang orang melihat oh ada loh TCC di sini. Ya lalu apalagi Desember kalau nggak salah rencananya kita akan adakan donor darah. Ya kita lakukan itu untuk gereja bisa memenangkan banyak jiwa di luar sana. Jadi pertumbuhan gereja yang benar adalah pertumbuhan segala arah. Oke, saya skip karena waktunya sudah hampir habis. Bagaimanakah kita terlibat dalam pertumbuhan gereja? Yang pertama atau disebut dengan kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Siapa yang mau jadi kawan sekerja Allah? Ya, partnernya Allah. Dalam bisnis kita perlu partner, ya. Partner itu sangat penting. Dan Allah memilih kita sebagai partnernya. Apakah kita mau jadi partnernya Allah? Ya, jawabannya yang pertama kita harus aktif dalam bersekutu. Untuk
gereja atau kita secara pribadi sebagai gereja bertumbuh, caranya adalah tetap harus bersekutu. Kita ngadain acara bukan hanya hari Minggu saja loh. Kita ada hari Rabu ya, komsel. Supaya kita bisa bersekutu, bertumbuh. Gereja TCC juga adakan hari Sabtu, kebaktian kategorial, ibadah remaja, ya ibadah ada doa pagi, lalu ibadah wanita, ibadah pria. Karena gereja ini fokus pada pertumbuhan juga. Kita sudah punya program-programnya, jadwal acaranya. Ayo saya ngundang jemaat Tuhan, kita untuk terlibat aktif. Dengan terlibat dalam persekutuan, saudara sudah masuk dalam pertumbuhan gereja. Saudara diisi rohaninya. Saudara tahu, oh harus bisa melayani Tuhan. Habis itu saudara melayani Tuhan, memenangkan jiwa, begitu aja ya, muter terus. Tapi mulai dari langkah kecil, yaitu terlibat dalam persekutuan. Enggak usah mikir yang wah saya datang kemana? Ke terpencil Pak, Papua Nugini bagian paling bawah gitu ya. Pokoknya siap-siap kalau ke sana, Papua Nugini, Papua ya. Siap-siap bagian kalau sampai sana belum tentu bisa balik. Jangan pikir yang sampai situ dulu. Masalahnya pertama, apakah saudara datang gak ke dalam persekutuan itu dulu? Kalau datang ya next stepnya. Bukan berarti kita tidak boleh ke sana, nanti stepnya, ada stepnya ya. Dan yang kedua, terlibat dalam misi. Tentunya banyak cara-cara kita terlibat dalam misi. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa, ya kita terlibat aktif. Bulan ini kita akan ada seminar tentang misi. Ya, bagaimana kita bermisi, walaupun ibu rumah tangga tapi bisa bermisi. Walaupun kita bisnismen tapi bisa bermisi. Walaupun saudara profesinya asisten rumah tangga bisa bermisi. Nah ini yang mau kita jangkau. Dan yang terakhir bagaimana caranya kita bisa menjadi terlibat dalam pertumbuhan gereja. Kita aktif dalam program penanaman gereja. Ya, gereja ini gereja yang terjun aktif dalam penanaman gereja, salah satunya pembukaan cabang. Ya saya bersyukur semuanya ya dari mimbar ini saya ucapkan terima kasih. Ya, dan saya percaya Tuhan melihat itu, ya. Dari 1 Korintus 16 ayat 1, Paulus juga bersama-sama dengan rasul lain berterima kasih kepada jemaat saat itu di Galatia, ya, mengumpulkan dana untuk Yerusalem. Jadi aktif dalam program penanaman gereja. Pak Ferry, ya capek-capek nyetir, bawain barang-barang ke cabang-cabang, ya itu terlibat aktif dalam penanaman gereja. Ya, semuanya saya percaya terlibat aktif dalam penanaman gereja. Amin. Dan yang terakhir, dalam kita terlibat dalam pertumbuhan gereja, terlibat dalam misi. Tentunya seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 8 mengatakan bahwa ada upah yang menanti Tuhan, yang menanti dari Tuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Ingat tidak ada yang lebih besar. Oh dia yang lebih hebat karena dia yang menanam cari-cari gereja baru. Enggak. Kata Tuhan semuanya sama. Menanam, menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Dan tersedia mahkota sukacita, mahkota kemuliaan bagi kita yang memenangkan jiwa-jiwa tersebut. Haleluya. Kemuliaan demi nama Tuhan, bagi nama Tuhan, dan kita akan bangkit berdiri, kita akhiri firman Tuhan. Saya undang WL, imam musik. Lagu yang tadi ya, ku ikuti panggilanmu. Setiap kita dipanggil Tuhan, setiap kita dipilih Tuhan, maka kita ada di sini. Oleh sebab itu kita harus tetap pada panggilan kita, tetap di dalam Dia, berakar, dibangun, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Kini aku
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, Engkau telah memanggil kami pribadi lepas pribadi. Kau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memanggil kami eklesia, gereja-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau ikuti panggilan ini. Tidak berhenti sampai kami percaya kepada Kristus. Tapi kami mau Tuhan menjadi kawan sekerja-Mu Tuhan. Untuk memenangkan dunia ini yang makin hari semakin jahat. Tuhan, pakailah tangan kami, pakailah kaki kami, pikiran kami, dan segala apa yang ada dalam tubuh hidup kami Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan. Kami menjadi misioner-misioner-Mu Tuhan, di tempat dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan, dimanapun Tuhan dan kapanpun Tuhan. Kami mau Tuhan bersaksi lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus berakar, bertumbuh dan terus berbuah, dan terus tinggal diam dalam Engkau Tuhan, sampai akhirnya janji-Mu nyata dalam hidup kami. Kami menerima mahkota kemuliaan-Mu. Kami mau menerima Tuhan mahkota kehidupan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat di sisi Tuhan. Tuhan, tetaplah biarkan kami teguh Tuhan. Kami mau memandang kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kanan kiri kami, masalah kami, badai hidup kami tidak akan dapat merontokkan iman kami. Tapi kami terus tambah kuat Tuhan. Kami terus Tuhan bermultiplikasi Tuhan, baik secara kualitas ataupun kuantitas Tuhan. Kami mau Tuhan bertumbuh bagi Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam penyerahan anak. Gereja GBI tidak membaptis anak, tetapi seperti firman Tuhan dan apa yang telah diteladani oleh baik Kristus, dia diserahkan oleh orang tuanya ke bait Allah kepada hamba Tuhan untuk diberkati. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil
ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saya undang untuk kedua orang tua dan beserta dengan anak-anak yang akan diserahkan untuk bangkit berdiri dan maju ke depan. Dan jemaat Tuhan, mari kita kita maju ke depan. Kita akan juga jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk mendoakan. Ya. Saya memanggil ya Dimas, Rima, Albert, dan juga Dr. Kori, Dr. Petra. Mari kita arahkan hati, arahkan tangan kita, saudara-saudara jemaat Tuhan, kasih Tuhan kita topang, dan kita memberkati anak-anak ini. Tuhan, seperti Kau telah menunjukkan kasih-Mu kepada anak-anak Tuhan 2000 tahun lalu Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang akan diserahkan kepadamu Tuhan. Mereka adalah milik-Mu Tuhan. Mereka adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Mereka menerima bagian daripada Engkau Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-Mu Tuhan, Gista Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya tangan kuat kuasa-Mu Tuhan menopang hidupnya Tuhan, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya kasih Kristus juga Tuhan turun Tuhan kepada anak-Mu Tuhan, murni Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, sukacita dari Allah terus melimpah Tuhan. Damai sejahtera dari Allah melimpah dalam hidupnya Tuhan. Mau berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Hilary Tuhan. Tuhan, kiranya tangan kuat kuasa-Mu Tuhan menopang hidupnya Tuhan, menyertainya Tuhan. Immanuel bagi Jaden Tuhan, anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus menyertai Tuhan. Tuhan telah kuatkan dia, Tuhan telah sertai dia Tuhan. Tuhan, pakailah Jaden Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu Tuhan, Nicholas Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak kesukaan-Mu Tuhan. Mereka Tuhan menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Mereka Tuhan selalu menang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dalam pergaulannya Tuhan dan masa depannya Tuhan, Engkau telah pelihara, Engkau telah jaga dan telah Engkau tangkap Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka Tuhan dalam masa tumbuh kembangnya Tuhan. Tuhan, menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mengasihi keluarganya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau tidak akan tinggalkan anak ini Tuhan. Mereka telah menerima bagian yang terbesar daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, hamba-Mu berdoa juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tuanya. Kami berdoa Tuhan untuk Dimas Tuhan dan untuk Rima Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Dr. Petra dan Dr. Kori Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Albert dan Ame Tuhan. Kiranya Tuhan mereka menjadi orang tua yang mengasihi anaknya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Mendidik anaknya dalam kebenaran firman Tuhan. Membawa anak-anak ini Tuhan lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Tuhan, berikanlah roh-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu Tuhan, wibawa-Mu Tuhan dalam mendidik anak-anak ini Tuhan. Mereka
dapat kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka ajarkan Tuhan, itu semua Tuhan berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan pekerjaan, usaha dan apapun yang dilakukan Tuhan. Kira Tuhan pakai orang tua ini untuk memenuhi kebutuhan daripada anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perserahkan semua anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Dan orang tuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk kita akan berikan akte penyerahan anak. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini bisa lambaikan tangan. Haleluya. Oke, tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan? Atau mungkin bisa dilihat di kursi-kursinya. Sambil menunggu, saya ingin menyambut adakah di antara jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bila tidak keberatan bisa bangkit berdiri atau bisa melambaikan tangan supaya teman-teman di TCC. Selamat datang Ibu, selamat beribadah di TCC. Ada lagi di sebelah kanan mungkin, sebelah kanan saya. Tidak ada ya. Welcome home, selamat datang, selamat beribadah. Ya, Tuhan Yesus berkati. Oke, sudah semua persembahannya? Oke, kalau sudah semua, mari kita taruh persembahan kita di dada kita berdoa, kita ucap syukur sama Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberikan kami kekuatan, Kau yang memberikan kami berkat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu, Pastor Daniel Suprianto, Tuhan Yesus. Tuhan pakai dia untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang Tuhan Yesus. Tuhan berkati dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Urapi dia, berikan dia hikmat lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Supaya apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan Tuhan Yesus, itu membawa kemuliaan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarganya, usahanya, apapun yang dia kerjakan Tuhan, itu boleh menjadi berkat Tuhan Yesus. Dan terus Tuhan berkati dia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami memberikan persembahan, Tuhan pakai persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap apapun yang jemaat-Mu kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan. Lewat pekerjaan kami, lewat hidup kami. Dan kiranya Tuhan Yesus, Tuhan terus berkati kami sehingga kami juga bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang Tuhan Yesus. Pakai persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk lebih lagi gereja ini untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap memberi Tuhan, biar kami memberi dengan hati yang bersyukur, biar kami memberi sebab kami tahu Tuhan Yesus, Tuhan yang terlebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami bawa persembahan kami, hanya dalam nama-Mu, kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Kita akan saksikan pengumuman, silakan multimedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Suprianto atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Ibadah minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Ezra Simorangkir dan Pastor Semi. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini.
Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Ibadah doa diadakan besok Rabu pukul 7 malam. Ibadah youth diadakan besok Sabtu pukul 6 sore. Ibadah pria diadakan hari Sabtu pukul 5 sore. Doa keliling diadakan besok Sabtu pukul 7 pagi. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu dia beberapa informasi kegiatan gereja dan informasi perkembangan gereja TCC ya di Cikupa, di Bekasi dan di Batam juga sudah lama berjalan ibadahnya dan mulai penuh juga ya. Jadi mari kita terus dukung dan kita terus doakan setiap pelayanan yang ada di TCC supaya terus berkembang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pastor Daniel ada tambahan? Sudah. Oke, kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa syafaat. Dari Bu Evi. Mari kita bangkit berdiri, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, yang mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kasih-Mu, buat lawatan-Mu dalam ibadah kami. Tuhan Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Roh Kudus terus bicara bagi kami, untuk kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan, yang taat kepadamu Tuhan, dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan lewat hidup kami. Banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat gembala sidang kami yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, Bapak Daniel Suprianto Tuhan. Kau mengurapi dan memakai hamba-Mu ini lebih luar biasa Tuhan. Ditambah-tambahkan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan daripada Tuhan terus mengalir dalam hidupnya. Apa yang dia perbuat dalam pelayanannya, dalam usaha pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil. Karena kami percaya Tuhan menyertainya. Kami juga bersyukur buat Ibu Vera Tuhan yang menjadi wakil gembala sidang kami. Berkati Ibu Vera dengan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan daripada Tuhan. Tuhan berkati Ibu Vera menjadi penopang yang setia Tuhan. Bagi suaminya juga Tuhan menjadi pendoa bagi jemaat di tempat ini Bapa. Berkati dan urapi Tuhan kedua hamba-Mu ini Tuhan pakai secara luar biasa. Tuhan jadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mereka berdua pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa buat kehidupan Bapak Daniel dan Ibu Vera Tuhan. Berkati anak-anak mereka menjadi anak-anak yang cerdas, cinta Tuhan, takut akan Tuhan dan diberkati masa depan yang cerah. Tuhan terima kasih, kami juga percaya Tuhan, Mama dari Pastor juga Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat di dalam nama Yesus. Tuhan kami percaya Oma Swan, Ibu Swan ini dilawat, disembuhkan Tuhan dalam proses Tuhan pengobatan Tuhan. Kami percaya semua yang terbaik yang Tuhan berikan baginya Bapa. Sehingga Oma Swan diberikan kesehatan kembali Tuhan, boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati semua orang tua daripada kedua kekasih kami ini Tuhan, Bapak Gembala Sidang kami dan Ibu Vera Tuhan. Berkati kedua orang tuanya aman di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus memberkati para pastor yang ada di tempat ini Bapak. Baik itu Pastor Ezra Tuhan, Pastor Stephen Tuhan, juga Pak Ferry Tuhan dan hamba-Mu Tuhan, dan yang Bapak yang ada di Cikupa Tuhan, yang ada di Batam Tuhan. Berkati kami semua Tuhan.
Pastor Semi juga Tuhan. Apa yang kami kerjakan semua dibuat Tuhan berhasil. Biar kami jadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kami boleh layani. Terima kasih Tuhan. Kau tambahkan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan daripada Tuhan mengalir atas kami. Berkati juga keluarga kami. Mereka aman terlindung dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, takut Tuhan dan diberkati punya masa depan yang cerah Bapa. Tuhan terima kasih. Biar melalui keluarga kami nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur juga buat core team yang ada Bapa. Berkati seluruh core team yang ada Bapa. Berikan kesatuan hati. Berikan damai sejahtera sukacita. Berkat-Mu yang melimpah atas core team yang ada Bapa. Biarlah Tuhan setiap visi dan misi yang Tuhan percayakan yang boleh dijalankan Tuhan dalam tahun ini bahkan tahun-tahun yang akan datang. Semua boleh berjalan dengan lancar karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan terima kasih. Berkati seluruh keluarga besar core team. Mereka aman dalam perlindungan Tuhan dan jadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan terima kasih. Kami juga mengucap syukur buat semua pelayan Tuhan yang hari ini menjadi WL, menjadi singer Tuhan yang multimedia Tuhan yang bermain musik. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Yang asar Tuhan yang mengajar sekolah minggu, yang berdoa Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati pelayanan mereka. Dan Tuhan pakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui pelayanan mereka nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari ini sudah hadir Bapa. Biar lawatan Allah, berkat Allah tercurah atas setiap jemaat Tuhan. Apa yang mereka usahakan mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluarga mereka selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak mereka akan menjadi anak-anak yang diberkati. Anak-anak yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur yang belum mendapat pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Yang saat ini Tuhan berkekurangan Tuhan cukupkan. Tuhan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan terima kasih banyak Bapak. Kami juga percaya Bapak Tony juga Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan Bapak. Dalam proses pengobatannya beliau sembuh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapak. Kami juga berdoa Bapak bagi daerah Puri Benson dan sekitarnya Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Bapak kami percaya daerah ini bagimu, milikmu, kepunyaanmu Tuhan. Kami minta penuaian jiwa-jiwa itu terjadi di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Khususnya Tuhan biar melalui gerejamu di sisi namamu dipermuliakan. Menarik begitu banyak jiwa untuk datang ke tempat ini Bapa. Untuk mereka boleh bersekutu bersama-sama kami. Kami minta tuaian itu Tuhan. Karena Engkau yang memiliki tuaian Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga di sisi ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Bahkan buat pengembangan gereja Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan semua cabang-cabang yang ada juga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan semua ini adalah wadah di mana Tuhan akan mengumpulkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan semua cabang-cabang yang ada, baik itu di Cikupa, di Bekasi maupun di Batam Tuhan, di dalam nama Yesus. Biar berkat Tuhan dicurahkan atas anak-anak Tuhan di sana juga Bapak. Tuhan terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini bagi kota kami Tuhan diberkati. Shalom bagi kota Jakarta. Kami percaya Tuhan akan memberikan pemimpin yang terbaik bagi kota kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Biarlah kota kami aman dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala yang jahat. Tuhan terima kasih banyak Bapak. Kami juga memberkati bangsa kami Indonesia. Diberkati oleh Tuhan. Shalom bagi Indonesia. Diberkati Tuhan, penuh damai sejahtera Indonesia Bapa. Biarlah Engkau melawat bangsa kami. Biar semua aman terkendali bangsa kami. Karena Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami minta juga. Biarlah Tuhan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan di bangsa kami Bapa. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Satu-satunya juru selamat yang dapat dipercaya. Satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini Bapa. Kami siap menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Jemaat yang kasih Kristus, mari kita buka kedua tangan kita. Kita mau menerima berkat daripadanya. Sebagaimana Tuhan telah menghantar engkau ke tempat ini, pulanglah dengan membawa berkat, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat, mari sama-sama katakan
Amin.